Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang medan magnetik atau intinya adalah induksi magnetik ya. Induksi magnetik ini adalah pembuatan atau adanya medan magnet karena pengaruh arus listrik ya. Nah, dari pertemuan ini diharapkan kalian dapat nanti mendeskripsikan induksi magnetik di sekitar kawat berarus, kemudian mengaplikasikan hukum Biot-Savart dan hukum Ampere untuk menentukan kuat medan magnetik dari berbagai kuat medan magnetik oleh berbagai bentuk kawat berarus listrik ya. Nah, penemuan induksi magnetik ini berawal pada tahun 1820 oleh seorang ilmuwan Denmark bernama Hans Christian Ørsted ya, yang mengamati hubungan antara kelistrikan dengan kemagnetan. Nah, ketika melakukan percobaan yang menunjukkan bahwa jarum kompas ternyata bisa dibelokkan oleh arus listrik ya. Nah, karena jarum kompas tersebut bisa berbelok, maka dia bisa menyimpulkan bahwa di sekitar arus listrik itu ada medan magnet yang mempengaruhi jarum kompas tersebut. Nah, kemudian hasilnya ini ditindaklanjuti oleh 3 orang ilmuwan, yaitu Jean-Baptiste Biot, kemudian Felix Savart dan Henri-Marie Ampère ya, yang kemudian melahirkan hukum Biot-Savart dan hukum Ampère. Nah, yang akan pertama kita bahas di sini adalah hukum Biot-Savart dulu, di mana hukum Biot-Savart di sini menjelaskan bahwa besarnya induksi magnetik yang ditimbulkan oleh penghantar berarus ini sebanding dengan kuat arus listriknya itu sendiri, kemudian sebanding dengan panjang elemen penghantar atau DOL, kemudian sebanding dengan sinus sudut apit theta antara arah arus pada DOL dengan garis hubung di titik P dengan DOL ya, dengan DOL. Kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R antara titik P dengan elemen penghantar DOL. Nah, pernyataan di atas itu dapat dinyatakan dengan persamaan matematika sebagai berikut. Do B ini sama dengan mu 0 I do L sin theta dibagi dengan 4 pi R kuadrat. Jadi ini adalah menggambarkan percobaan Biot-Savart ya. Ini adalah do L bagian sedikit dari dari kawatnya, kemudian arah arus ke atas ya. Kemudian kita ambil suatu titik P di sini dengan menentukan ada jarak do L dengan P ya. Kemudian nanti kita menentukan sudutnya, maka kita akan mendapatkan medan magnetnya ya, atau induksi magnetnya. Di sini mu 0 adalah permeabilitas vakum atau permeabilitas ruang hampa ya, yang besarnya ini tentunya sebuah tetapan ya. Jadi mu 0 adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter ya. Nah, ini adalah menurut hukum Biot-Savart. Kemudian metode lain untuk menghitung induksi magnetik yang dihasilkan oleh arus listrik yaitu hukum Ampere. Hukum Ampere menyatakan untuk semua bentuk lintasan yang tertutup yang mengelilingi penghantar berarus I di dalam vakum, medan magnet yang ditimbulkan selalu memenuhi hubungan integral B do L cos theta ini sama dengan mu 0 kali I. Ya, dengan do L adalah elemen panjang lintasan tertutupnya, kemudian theta adalah sudut antara B dengan do L, dan I adalah kuat arus. Mu 0-nya sendiri itu adalah permeabilitas vakum ya. Jadi dan ini adalah suatu gambar yang menjelaskan tentang hukum Ampere ya. Jadi nanti diambil suatu titik ya, kemudian arusnya ke atas ya. Setelah itu nanti B-nya akan berupa melingkar ya, dengan dia membentuk sudut tertentu dengan do L ya. Jadi ini adalah hukum Ampere. Selanjutnya kita akan
membahas satu-satu tentang induksi magnetik akibat penghantar lurus berarus ya. Jadi nanti misalnya kita akan membayangkan ada sebuah kawat ya, kawat yang dialiri arus. Jadi besarnya induksi magnetik pada penghantar lurus berarus dapat dinyatakan dengan persamaan B sama dengan mu 0 I per 2 pi A, di mana mu 0-nya adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kemudian I-nya sendiri adalah arus listrik dalam ampere, A adalah jarak suatu titik ke penghantar ya. Nah, kemudian untuk arah induksi magnetik, nah ini yang paling penting ya. Arah induksi magnetik yang ditimbulkan oleh penghantar lurus berarus ini ditentukan berdasarkan kaidah tangan kanan. Jadi kaidah tangan kanannya sebagai berikut ya. Apabila kita menggenggam penghantar arus seperti ini ya, anggap spidol ini adalah kawat penghantarnya, kemudian kita genggam ya, kita genggam seperti ini dengan tangan kanan sedemikian rupa sehingga ibu jari menunjukkan arah arus listrik, maka arah lengkungan keempat jari lainnya ini menyatakan arah induksi magnetik. Jadi seperti ini ya. Maaf, ini agak kesulitan Ibu menjelaskan dengan menggunakan tangan kanan ya. Yang jelas ibu jari ini menunjukkan arus, kemudian yang keempat lipatan ini menunjukkan medan magnet ya. Jadi seperti gambar ini ya. Jadi ini arus, kemudian medan magnetnya melingkar seperti itu ya. Jadi ini sebetulnya harusnya digambarkan dengan 3 dimensi ya. Jadi ini I-nya ke atas ya. I-nya ke atas, kemudian medan magnetnya searah dengan 4 lipatan ini. Nah, arah tersebut sebenarnya digambarkan dengan 3 dimensi ya, tapi dapat juga kita gambarkan dengan 2 dimensi. Karena induksi magnetik itu adalah sebuah vektor, dan vektor, menggambarkan vektor itu harus dengan menggunakan tanda panah ya. Jadi kalau tanda panah kita menuju kita artinya keluar dari bidang kertas ini ya kan, maka kita akan melihat ujungnya sebuah titik. Ini sering disebut sebagai dot ya. Dot ini artinya dia keluar, kemudian kalau dia membelakangi kita masuk ke dalam bidang, jadi ini adalah ujungnya kita akan melihat cross. Sehingga untuk cross artinya dia masuk, untuk dot artinya keluar. Nah, keluar dan masuk yang dimaksud ini adalah keluar dan masuk dari bidang kertas. Kalau kalian mungkin dari bidang buku kalian ya. Nah, jadi ini bisa kita gambarkan. Misalnya di sini ada arus yang ke atas ya. Arusnya ke atas. Arus ke atas, ya kan? Arus ke atas. Jadi yang sebelah sini ini adalah keluar. Jadi ibu jari kita menunjukkan keluar. Jadi ini kita gambarkan dengan dot. Kemudian yang sebelah sini ini menunjukkan dia masuk ya, menunjukkan masuk sehingga dia cross ya. Kemudian bagaimana kalau arah arusnya ke bawah ya, kebalikannya. Jadi dia nanti akan seperti ini. Jadi yang ini keluar sehingga yang sebelah sini ya, dia akan begini ya. Jadi ini arah arusnya ibu jari, kemudian untuk sebelah sini ini akan keluar sehingga sebelah sini adalah menjelaskan dot ya. Kalau ini kita putar maka sebelah sininya menjelaskan masuk ya. Ibu harap ini sering latihan ya, karena ini konsep yang paling utama yaitu dot dan cross, masuk dan keluar ya. Nah, ini adalah induksi magnetik akibat penghantar lurus berarus ya, dengan persamaan B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Nah, selanjutnya induksi magnetik akibat penghantar melingkar berarus ya. Nah, yang ini masih diturunkan dari persamaan Biot-Savart dan ampere ya. Jadi tapi kita tidak perlu menurunkan persamaan ya, karena itu sangat panjang. Jadi kita langsung menggunakan pernyataan atau persamaan yang sudah ada ya. Jadi induksi magnetik akibat penghantar melingkar berarus ini bisa kita nyatakan dengan B sama dengan mu 0 I N per 2A, di
di mana mu nolnya adalah seperti tadi 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kemudian I-nya adalah arus listrik dalam ampere, N-nya adalah banyaknya lilitan atau lingkaran, A adalah jari-jari, biasanya ini dalam meter ya. Nah, untuk menunjukkan arahnya masih menggunakan kaidah tangan kanan ya, sama dengan pada kawat lurus berarus. Jadi kalau arusnya ini ke atas, jadi yang sebelah sini ya kan, nah yang sebelah sini ini dot ya kan, jadi kalau masuk ini jadi cross ya, yang ini jadi cross di sini, jadi terus sampai dia melingkar, yang daerah luar ini semuanya dot, yang daerah dalamnya adalah cross ya. Nah, jadi itu adalah induksi magnetik pada penghantar melingkar berarus. Kemudian untuk induksi magnetik pada solenoida, solenoida itu sebuah kumparan, jadi kawat melingkar tapi ditambah banyak ya, jadi bersambung. Ini solenoida dapat dinyatakan persamaannya dengan B sama dengan mu 0 I N per L. Ini untuk di sumbunya ya, di pusat sumbunya B-nya sama dengan mu 0 I N per L. Sedangkan di ujung solenoidanya tinggal dibagi 2. Jadi B sama dengan mu 0 I N per 2 L ya. Dengan mu 0 sama 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, I-nya arus, N-nya banyak lilitan, L-nya adalah panjang solenoida. Nah, hanya untuk arahnya, nah ini arahnya itu berkebalikan dengan penghantar lurus dan melingkar tadi. Kalau pada penghantar lurus dan melingkar kan ibu jari menunjukkan arus ya, keempat ini menunjukkan medan. Tapi kalau pada pada solenoida ini terbalik ya. Jadi yang ini menunjukkan medan, justru yang lipatan ini menunjukkan arah arus ya. Seperti ini dari dalam, kemudian arah arusnya keluar ya. Jadi ini masuk ke sini, terus medannya ke sini ya. Agak sulit nih Ibu nih. Nah, gini ya. Jadi ini arus, ini medannya ke sana. Kalau yang ini, yang bawah ini, jadi arusnya masuk sini, B-nya ke sana, ya. Jadi ini yang atas, yang B-nya sini. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang solenoida. Nah, terakhir ini adalah toroida, ya. Toroida adalah solenoida yang dililitkan ya, dibentuk melingkar. Nah, di sini dapat dinyatakan dengan B sama dengan mu 0 NI per 2 pi A. Dengan mu 0 ini 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, N banyaknya lilitan, I arus dalam ampere, A adalah jari-jari dalam meter ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan sebuah toroida ini seperti ini, ada logam di tengah, kemudian dililit ya. Kemudian arusnya sama. Ya, arus menentukan arusnya sama, untuk menentukan arah arus induksinya sama dengan solenoida. Jadi ibu jari menunjukkan medan magnet dan keempat jari menunjukkan arah arus seperti ini ya. Jadi arus masuk, medan magnetnya ke sana ya. Jadi ini sebetulnya harus kita peragakan ya di depan kelas, harusnya tatap muka jadi semuanya paham, tapi ya dengan keterbatasan seperti ini ibu harapkan kalian bisa mengerti semuanya. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini ya ibu cukupkan sekian, tapi sebelum ibu nutup kita akan kembali menyimpulkan pertemuan kita hari ini ya. Jadi untuk medan magnet atau induksi magnetik ya, ini mengikuti hukum persamaan dari Biot-Savart dan Ampere ya. Jadi itu yang nanti akan diturunkan untuk menentukan induksi magnetik pada penghantar lurus berarus. Dan ini untuk induksi magnetik pada penghantar lurus berarus ini dinyatakan dengan B sama dengan mu 0 I per 2 pi A, dengan arahnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arus, arah keempat tangan jari ya, ini menunjukkan medan magnet. Kemudian yang kedua, induksi magnetik pada kawat penghantar berarus melingkar berarus ini adalah mu 0 I N per 2A ya. Kemudian yang ketiga, induksi magnetik pada sumbu solenoida ini ada di pusat sumbu dan di ujung
ya. Di pusat solenoida mu0 IN per L, di ujung solenoida mu0 IN per 2L, ya. Dengan arah terbalik seperti pada lurus berarus tadi ya, dengan melingkar. Jadi untuk ibu jari menunjukkan medan magnetnya, kemudian keempat jari tangan ini menunjukkan arus, ya. Kemudian untuk induksi magnetik pada sumbu toroida ini dinyatakan dengan persamaan mu0 Ni per 2 Pi-A. Jadi ini untuk arusnya masih sama seperti solenoida. Jadi ibu jari menunjukkan medan magnet dan keempat jari menunjukkan arah arus. Nah, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat dan jangan pernah menyerah untuk tetap selalu belajar, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.